Ada orang ini aso netek ya anak pinggir jalan, betulnya lah piaruan itu. Berhenti kalau tukang beca itu. Kenapa mang stop katik tarian? Katik tarian cuma ada awasan. Piagu dan masih hidup pula mamang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fi darin yaqul faslun wa tabtulu salatu bil kalam walau bi harfin mubhimin illa in nasiya wa qal bil af'alil katsir al mutawaliyat kasalasi harakat bil harakatil mufridah wa bi ziyadati ruknin fi'liyin wa bil harakatil wahidati lil 'ab wa bil akli wasyarbi illa in nasiya wa qalla wa bi niyyati qat'is salat wa bi ta'liqin qat'iha wa bi taraddudi bih bi yang dia ruknun ma'as syakki fi niyati taharrumi aw yatula zaman syak. Adapun pembatal salat yang pertama al-kalam, berbicara walau biharfin mufhimin ila innasiyah waqal. Lagi salat dia berbicara walaupun hanya satu huruf tapi dipahami, kecuali lupa dan diucapkan sedikit. Apalah kalimat yang satu huruf tapi pacak dipahami. Kalau niatnya ngomong atau nunjuk tahu, maka batallah salatnya. Jadi nak benar-benar tak boleh melakukan sesuatu yang akan mengeluarkan kalimat yang kira-kira bakal merusak salat, kecuali dia terlupa atau dia tidak sengaja. Yang galak terlaju ni apa? Bersin lagi salat, terlaju, alhamdulillah kawannya waras. Galak terlaju cuman kalau lagi-ligan bersin atau nak angop, galak sambil angop, bacaannya jangan diteruskan, tambah lagi bacaannya rukun. Stop dulu. Kita ni nak melok ke nirama ngop tadi. Ya sudah, ngoplah dulu, tutup mulut, jangan. Agak bacaan ni jadi tak ada benar. Tutup, langop tutup. Kalau lagi angop, sunat nutupnya jangan dengan yang putih, tangan kiri tapi pakai yang hitam. Karena ini ingat ya. Carung nyakit ani. Tisu tu bawa. Hah? Tisu tu bawa. Ini takut ani. Mana kedua, wabil af'alil kasiratil mutawaliyat kasalasi harakat, berbuat banyak yang berturut-turut seperti 3 kali gerakan. Kita ni galak gatel, jadi yang dia bergerak batal itu ibu bapak kalau dia anggota besar. Kalau dia bergeraknya itu anggota besar, batal. Kalau yang menggeraknya itu yang tidak dikategorikan anggota kecil, walaupun berkali-kali geraknya tidak batal, tapi pacak dimasukkan hukumnya main-main. Ada orang ni matanya kita gede mak keremian.
Tidak batal lah, kerumian, banyak makan kelapa. Dingin mana boleh lah kecil banyak makan kelapa. Kau kerumian kau. Akutlah makan kelapa banyak kerumian. Tahu mak mana kerumian tu? Begitu boleh tahu kerumian tu anu. Yang galak bu begaut. Begaut itu kalau yang bergeraknya jeriji ini dianggap masih anggota kecil. Tapi kalau dia tapak tangan itu anggota besar. Maka kalau kita gatel tapak tangan tempek gerukin. Nah, jerijinya gerakkan. Kalau dia waktu dia bergaut 1, 2, 3 batal. Ini dianggap anggota besar. Tapi kalau ditepak gerukin, nah, jadi yang besar ini mantep. Jadi apa jiji siko. Nah, ini kalau sekali gerak. Tapi kalau dia banyak gerak, ini sekali 3. Yang hebat lagi sambil sholat sambil ngisi ke lubang hidung. Ya, nah, ada juga. Ibu pelatih orang sholat. Ibu rasa sholat, pelatih orang sholat. Ya, nah, jadi misal. Ini pula hitung 2 ini. Kalau dia bertubi-tubi. Kalau sudah sini pula 2 ini. Tapi kalau di sini tuk di sini lah, hitung 1. Asal tapak tangannya mantap. Tapak tangannya ditempelkan. Nah, jadi geraknya gigi dia tak ada melok. Kalau dia melok 1, 2, 3 batal. Ada orang galak mainkan jari kaki, main jari itu makruh. Termasuk menggoyangkan tunjuk waktu tahiyat makruh. Dia tak batal. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain menggoyangkan tunjuk ni hukumnya sunat. Ibu dengar tak aku ngomong? Ya, dah serius bang ni. Jadi tugas ibu siang ini untuk dengar, tidak mengulas. Tuh sini. Jadi kalau yang batal, ada lagi sholat main ke gigi palsu. Ada ketok. Dia apa ni nggak lobo. Itu tidak doang anggota batal, cuma takut meninggal waktu tertegok gigi lah. Jadi banyak bergaul, banyak awasan macam-macam. Jadi ada yang uangnya ada. Nah, tapi kalau dia yang sholat galak macam mau merhaba tu batal. Nah, ada yang galak bergerak batal itu. Iya merhaba batal. Mundur maju. Mak kayung jauh tumbuh banyung. Aku tu demen lah ceramah betina galak dia orang nak rami jadi. Kita ngomong nyon galaknya kena kita dengar wei. Ini tak nyon apa nyon galak kami tu. Galaknya mak itu dia tu panjang sehingga diulas lagi omongan dia. Itulah lemaknya galak betina tu. Banyak bukaan. Kalau ngelanang negok dia, yo ni ada kata bukaan. Ya, nah jadi apa bergerak yang batal itu bergerak anggota besar. Jadi kalau dia yang macam dia yang langka, misalnya yang langka ada yang ngatakan sekali langkah itu 1, maju kaki kiri itu dihitung jadi 2 atau sebaliknya. Ada lagi ngatakan tak mungkin kaki itu nampak sebelah-sebelahnya tak kangkang. Ya, nah, jadi sebaiknya maka itu kata ulama jangan dikategorikan sebagai dia itu melangkah, digeser ke baik kaki kalau nak maju, tak usah diangkat, digeser ke baik. Wabil harakatul mufratah. Yang ketiga, 1 kali bergerak tapi terlalu keras.
Sekali dia bergerak, cuman geraknya gerak besar, itulah melangkah jauh. Melangkah jauh. Tapi kalau dia langkah kecil tak apa-apa. Yang pernah kejadian ini, ada makmum di baris yang ketiga, imam batal. Dia ngerti imam dari baris ketiga ngancam ke imam. Sebenarnya kalau imam batal itu yang punya tugas ganti ke yang di belakang imam. Apa gawi nak sab ketiga tu kalau banyak langkah wong. Minta katakan hebat. Men keterlaluan, keliwatan hebat itu. Kalau imam batal, cara imam batal, ganti imam batal itu kalau kita dalam posisi tegak. Jadi kalau kita posisinya posisi tegak, imam batal kita baru maju juga dikit, banyak tak ada harus tegak di tempat imam. Maka itu tempat imam dengan makmum tu tidak ada boleh tidak sama. Kadang imamnya tinggi dikit, dinjok itiplek atau dinjok yambal, sehingga imam lebih tinggi dari makmum, makruh hukumnya. Tidak boleh, mesti nak sama makmum dengan imam tu. Jadi kalau imam batal, makmum lemak ngenten kenyo. Tapi kalau dia lebih tinggi makmum dengan imam, lagi nak ngelangkah makmum. Banyak masjid-masjid kadang tak dilebihkannya 10 cm batu imam. Tak boleh, itu makruh hukum. Ya, jadi nak kata ketika dia ngenti imam, dia nyaya jalannya, tak ada perlu nak ngangkat hikilnya. Itu. Sudah tu yang di belakang, sudah tu namanya jemaah yang dituntut tungkak. At-tumitu. Tungkak. At-tumit. Tumit. Kalau tumitnya sama, itu sejemaah. Tapi kalau tumit imam itu lebih maju dikit dari imam, walaupun dia satu baris. Kadang-kadang sebarisan sama, cuman tumit imam lebih maju dikit, nah itulah yang jadi imam. Jadi ketika imam batal, kita tidak harus nak nodoi tempat imam, cukup maju sedikit tumit kita dari makmum lain, itu sudah imam. Tidak harus nak nunggu tempat imam tu nian, pakai nak ngenjok mik pula. Tajulah aku nak terus. Sudah tu kali imam batal, ngenti imam tu tempat yang tegak. Jangan posisi sujud imam batal kita ngenti lagi sujud tu. Lagi mak buayo. Giliran Allahu Akbar dikuat ke baik. Allahu Akbar. Cuman niat kita sedang ngenti imam. Allahu Akbar. Tomak nina maju dikit, sudah imam lah itu. Teruskan baca imam. Ya. Ini dah mentang-mentang ngenti imam, laju sujud. Lagi rukuk imam batal, rukuk tu lah dia maju. Nyodok. Lagi rukuk maju lah, ngeja ke. Lagi rukuk sambil maju. Saru. Lagi tegak tu lah. Wah. Ipul. Boleh? Ya? Boleh nyambung. Wa bi ziyadati ruknin fi'liyin, menambah rukun perbuatan. Lah cukup jumlah rakaat ditambahi pula serakaat. Kalau sengaja batal salatnya. Salat maghrib 3 buat 4. Isya 4 buat 5. Nak gancang masuk surga. Lupa tambah mak dah masuk. Kalau dia lupa lain cerita. Wabil harakatil wahidah lil abd, satu kali bergerak karena bermain-main, tak boleh. Sengaja satu kali bergerak tapi tujuannya main-main, maka batal salatnya. Dalam salat itu cuma boleh bergerak pada tempat-tempat yang tidak merusak ibadat. Kalau dia berbuat sesuatu yang merusak ibadat walaupun sedikit, sengaja batal hukumnya. Kalau di Mekah itu macam-macam, ada yang benda kejam, ada yang angkat HP-nya itu angkat dulu, ambil mati ke, balik lagi. Ya pelajaran mereka tak ada batal, pelajaran kita batal. Bolehlah juga bapak ibu kalau kita jadi imam, Astaghfirullah salah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya HP, matikan dulu HP-nya. Akhir-akhir ini tadi di Mekah, di Madinah, yang seringnya di Madinah,
Yang seringan di Madinah Syekh apa itu namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syekh nah yang tua ini siapa itu Pol? Ali Al-Hudhaifi, Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi. Dia ini terakhir-terakhir ini kalau habis sholat ngomong, puji dia, aku belum pernah dengar yang mengganggu di dalam masjid Madinah ini kecuali suara HP. Wong ini kan sholat di belakang imam di Madinah tuh, lupa matikan HP, lagi dia lagi imam HP itu hidup, kan terganggu dia. Pernah juga Sudes waktu di Mekah khutbah Jumat ngomong dia, kendaknya di masjid itu matilah dulu suara apa intron apa itu suara HP itu mengganggu. Untuk kan nak tenang bu baca Quran tuh. Kita kalau sudah dibingungkan Al-Quran itu salah bayojongnya kayak kok. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun fal yawma la. Subhanallah. Pernah kejadian di sebelah sini pernah kejadian ada mimpin Yasin. Mestinya Khamidun bacanya jami'ul ladaina muhdarun, undangan salat maghrib. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun, mestinya dia jami'ul ladaina muhdarun. Berapa lembar itu dilewati? Fal yawma la tuzlamu nafsun syai', terus sampai habis. Di antara keluarga orang sedekah ini ada yang agak ngerti, nanyalah dengan wak tu, mak cik numpang nanya apa? Yasin tadi ngapa mencolot? Tadi tu Yasin tu ngapa mencolot? Nyawab itu Yasin maghrib. Nanda di sana tu. Itu Yasin maghrib singkat. Astagfirullahaladzim. Yang pajak disingkat tu tahlil. Biasa 3 macam 10. Biasa 100 macam 5 Ini Yasin ni. Yasin maghrib, ada Yasin maghrib, Yasin isya. Ya Allah. Kadang-kadang penyakit kita ni nanda dikatakan salah tu nah. Penyakit itu nanda dikatakan salah. Ngaji salah, nanda. Bacaan salah, nanda. Waktu di rumah aja manci, aku ni baca doa berjanji. Wa'ufil linasiji, tulisannya tuh. Wa'ufil linasiji hadihil burujil mahabbaratil maulidiyah Sayyidina Ja'farin man ilal barzanji nisbatuhu wa muntama. Wa'ufil linasiji, yang aku ni maca wa'ufil lanasiji. Wa'ufil lanasiji hadihil burujil mahabbaratil maulidiyah. Habis maca jika sazili sini bit. Kau tadi maca doa tadi. Apa dia? Wa'ufil lanasiji. Biji mata kau mana? Ngapa buya? Kau tengok. Wa'ufil linasiji. Ampunkanlah bagi yang nyusun ini. Kalau wa'ufil lanasiji apa dia kau baca? Nah, ya memang salah. Yang nunjuk tahu ni memang orang ahlinya. Alhamdulillah. Saya ni bapak ibu paling galak berbaca depan orang pintar. Baca menari. Kita ni kapan baca depan orang ngerti, lagi takut. Jadi kapan nak benarnya? Bertemu lagi kan kisah Zuli Musafa, orang buka showroom mobil. Maco apa merhaba maulud. Ya benar aku ni. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina. Habis itu marah. Jibu ya, kan ni mana baik macam ya Tawwab tub, ya Tawwab tub. Iku ya Tawwab tadi, ya Tawwab tub, ya Tawwab tub. Ya Tawwab tub alaina. Jibu ya tadi. Udah orang sepi, apa jibu ya? Aku tu kau tu macam benar.
yang sebelah kau duduk tu tetawap. Aku nak negau dia, Jibuya aku tak kenal. Aku tak kenal budak siapa itu. Biar aku negau kau tu anakku. Tak mungkin kau nak. Iya jiku ya aku besar. Aku macam tawap tu. Dia kata tawap tu bukan kau, itu. Jadi aku marahi kau tu biar kita dengar. Oh, ya karena kita budak ditegur kan tak marah. Tapi kita tu nak marah karena benar. Rupa dia tu nak nyala yang sikap itu. Sama dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ngambil wuduk. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ngambil wuduk, tengok orang ngambil wuduk. Orang ngambil wuduk ini ukurannya kurang, nyuci tangan. Kata Sayyidina Hasan, dek kau ambil wuduk. Ambil wuduk, jangan disampai ke sikut. Separuh deh. Jangan kena. Model wong itulah nyuci. Turut ini ditegur, dek salah ini. Nyuci wuduk tangan ni sampai ke sikut. Ini kurang. Mamang itu noleh. Nyinggung. Iya terasa. Nyinggung. Tanya, kamu ni siapa? Kenapa model ini nyuci tak? Iya, yai kami ngajari sampai ke sikut. Siapa yai kamu? Muhammad bin Abdullah. No. Sini Hasan Husain rupanya. Itu jadi caranya tu macam itu. Taman zaman sekarang ini uang benar, uang salah dibenari. Nanda katok lah cerewet lah, dicak takoan lah, cak kehebatan lah. Padahal kita ni kan perlu berdakwah. Dakwah tu tidak harus jadi ustazah, tidak harus jadi kiai. Selagi kita ada kepacaan, kita nyuk tahu dengan wong. Ya, nah, man wong ni takoan kan ni, cak pakeman. Baru 2 lapis pakai jilbab, lah takoan, anonya lah pakai jilbab. Baru 2 lapis pakai jilbab. Baru 2 tahun kau tu berjilbab, lah nak jadi ustazah. Oh. Yang laki tadi di rumah pakai celana pendek, kolo kele, nyuci mobil celana pendek je bini. Pai kak pakai sewet apa celana panjang, dosa. Hai, kamu juga ngawasnya. Bahasa ai itu berarti nyampai hukum. Tak lemak kak diawasi wong, dia gawat lemak. Tambah lagi depan mantu. Mertua celana pendek, kan tak ada akhlak tak bagus. Bukannya ini jelas tak bagus lah. Celana pendek depan mantu. Omongan tadi mertua, netek anak depan mertua. Kalau mertua nak bergerak, ngawas terus sudah. Kalau tidak diceplos ke mulut ni masih mak dia itulah. Ada yang luangnya bu, bangsa galak nyusi anak keliling kampung jambo ini. Ada yang dituman ke budak. Ada nak ngolingnya netek budak ada. Ada yang bangsa galak nulangnya anak dingin kecap ke nasi. Keliling ngejari budak lain di komplek. Nak ada wong-wong ini. Ada budak tu dia duduk makan duduk. Tak boleh tu kak duduk. Untuk madam ada. Jadi balik-balik didikan kita tu lah. Ada wong ini aso netek anak pinggir jalan. Betulnya lah piaruan itu. Berhenti kalau tukang beca tu. Kenapa maksud tatik tarian? Tatik tarian cuma ada awasan. Tapi agak dan masih hidup pula mamang itu. Yang kali. Sampai mana tadi lupa aku ni. Wabil akli wa syurbi illa inasya. Wa qalla. Makan atau minum kecuali makan minum yang sedikit tapi sifatnya enggak sengaja. Bahasa Palembang enggak sepira. Jadi kalau misal kita habis maghrib ada undangan, tahu-tahu balik undangan tadi tidak ada batal wudhu, tidak batal wudhu. Kalau kita makan minum tidak batal wudhu. Cuman kalau kita makan atau minum yang ada rasa itu sunat kumu-kumu. Kita misal minum banyu teh, minum banyu sirup, kopi kan ada rasa. Nah kalau dia nyetu rasanya tu masih ada zatnya batal bu, masih pacak dikecap, batal itu.
Berkecap, zatnya masih batal. Nah, jadi biar dia nyentuh hilang rasanya, wudu dah sang ambil wudu lagi. Kumu baik sunat. Ngesih ke rasa tadi. Lagi dia cap-cap mayang. Ya, nah. Kecuali kalau kita ada wudu melakukan yang makruh. Walau tidak batal wudu, hukumnya sunat, di sunat wudu lagi. Misal habis salat maghrib makan malam, makan jering, makan apa? Oh ini ahlinya kalau koyak, ya. Nah, pokoknya makan yang makruh itu disunnah ke ngembek wudu lagi. Kalau dia tidak makan yang makruh, wudu tidak batal, cukup berkumur-kumur kalau khawatir. Walhasil lupa kumur-kumur tadi ada bekas nasi siko atau bekas dagingnya tadi, makan gendang tadi dekat selo gigi selo. Tahu, ini daging ini. Tahu nak dibuang 12,5. Tegok batal. Biarpun dikit batal walaupun sele. Tapi kalau tidak sepiro tidak batal. Jadi kalau sedikit sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau banyak lupa itu berarti ada kelainan di salat. Ini dikit yang dihukumkan, ini dikit. Kalau banyak tu tak mungkin lah. Kan pempek pakai nyecel cukup pula lupa caucak. Kadang galak tu makan kue lumpang kelaponya. Jadi hasil yang dikit kecil yang galak ada di selo-selo gigi itu yang galak tertegak. Kalau sengaja batal. Illa inna sya wa qalla, kecuali kalau dia lu wa biniyati qat'is shalah. Yang ketujuh, niat memutuskan salat. Batal kan salat. Nah, itu batal. Urung masalah, batal. Wa bi ta'liqi qat'iha. Kemudian lagu-lagu menggantungkan niat untuk memutuskan salat dengan sesuatu, misalan dan jadi tak datang maghrib nih. Ya aku solat dan dia datang, dah solat belokin. Kali ini datang aku batal ke? Usolli pada Allahu Akbar. Rakaat keempat tinggal tahiyat, Assalamualaikum. Di sana, nah datang dia, batal, otomatis batal. Karena dia tadi ngomong aku nak solat belokin. Kalau dia datang, nah datangnya batal. Tapi ada ni janji nak datang, dah solat belokin lah, kendak dia lah, paling enggak dia nunggu. Nah tidak batal karena dia tadi tak kata keinginan untuk membatalkan solat. Sama dengan nyeri bini, sama dengan wong bercerian. Kalau kau metu sehari ini jadi di bawah pukul 3, jatuh tolak 1 aku kepada kau. Dia pergi jam 4 tidak kena, bawa jam 3. Dia pergi jam 4 tidak kena. Jadi ada takluknya. Kalau kau jadi pergi sehari ini, kau kecil, berarti jam besok dia pergi tidak. Jadi artinya jangan dilanggar omongan itu. Kalau kau pergi lewat lawang depan ini, kau jatuh tolak, dia lewat genteng tidak kena. Jadi sikok lagi, misal dia ngomong macam ini, aku nak solat ke masjid, tapi kalau imamnya si anu aku tak galak. Kalau imamnya si anu aku tak galak. Galaklah dia solat sayup-sayup suaranya, tak ciring dia. Kalau solat, siapa imam tadi? Si anu. Iya, maka wajib ulang solatnya. Karena dia tadi aku galak solat, kalau tidak dia imamnya. Menentukan sesuatu tidak boleh. Ada model itu, model ngomong macam itu tuh sangkan di
kupas dalam hukum tuh ada yang ngelakukannya macam itu. Yang cerita tadi juga macam itulah. Ya, cuman juga kalau cerita itu dibedakan nian bahasanya. Ada kaget kau, nah, kaget kau, kaget tapi kaget belum, kaget kau, kaget belum jatuh kaget. Kalau kalimatnya ciri jadi jatuh ciri macam itu. Kau kaget kau, kalau main inilah kau kaget kaget. Wabit taraddudi fihi, bahasanya ni mana bahasa Palembangnya? Melang-melang, ragu-ragu, ulu-ulukan, nak batal tidak dihukumkan batal. Wa bi an yamdiya ruknun ma'asyakki fi niyatil taharrumi, ragu-ragu untuk bimbang tentang niat pada takbiratul ihram, sementara dia sudah melakukan satu rukun lain atau belum melakukan. Maghrib apa isya niat aku tadi, maghrib apa isya, maka dihukumkan batal. Jadi nak harus ya yakin au yatula zaman syak, atau danyo keraguan itu terlalu lama. Maghrib apa isya tadi, asalnya maghrib tadi, sambil baca sambil ragu, maka dibatalkan sholatnya. Jadi kesimpulannya, sholat itu harus posisi dalam keadaan yakin benar, tidak boleh ada syak-syak ragu. Kalau ragu terus, itulah galak dipasai oleh belis tadi. Jadi harus ibadat itu dengan keyakinan. Harus yakin itu dalam arti kata belajar. Kalau memang buyan nak ngecek-ngecek benar, nah salah pula. Harus, yang penting kita sudah belajar, kita sudah memahaminya, sudah tahu pelajarannya, nah, tinggal prakteknya. Fasal wa syuruta ma'ama marra biqabuliha inda Allah subhanahu wa ta'ala bi anna Allah subhanahu ayaqsida biha wajha Allah ta'ala wahdah wa ayyakuna ma'kuluhu wal malbusuhu wa musallahu halalan wa ayyahdura qalbuhu fiha balaysa lahu min salatihi illa ma'aqala minha wa alla yu'jiba biha. Agar salat diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Di samping itu salat harus ditujukan hanya kepada Allah yang Maha Esa wahdahu, wa ayyakuna ma'kuluhu, hendaklah adanya memperhatikan apa yang menjadi makanannya dan pakaiannya. Man ishtara sauban bi asyrati darahim fihi dirhamun haramun la yuqbalullahu salatuhu ma dama alaih. Siapa yang beli satu baju, selembar baju dengan harga 10 dirham, di dalamnya kata Nabi ada 1 dirham dari duit yang haram, dibawanya solat, maka solatnya dah Allah terima. Itu pakaian. Wa akaluhu, makanannya, taruhlah bu oh kacamata, aku ni solat pakai kacamata, ucul ke? Lepas ke kacamata ni? Adik yang haram hilang. Haram kopca ni haram, tak usah kopca. Oh jam tangan haram, ucul ke jam tangan? Baju, tukar baju lain. Sempak, tukar sempak lain. Sewet, tukar sewet lah. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita pakai ketika sholat, kalau tahu merasa itu dari barang yang haram, pacak kita kalau yang dimakan, hati-hati Bapak Ibu dengan sholat ini, tidak ada main-main. Jangan kita anggap ringan.
Kita maha ngomong makan haram, kita jalan terus, solat kita gawe ke terus, hati-hati. Dak kata nilainya awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamati shalah. Pertama kali dihisab di akhirat perkara solat. Kalau solatnya benar, semua amal Allah terima. Kalau solatnya tidak ada benar, solat tidak benar. Tidak Allah terima semua amal. Kalau tidak benar, kalau tidak Allah terima, mana nak ada kalimat benar? Jadi nak hati-hati, jangan kita maksakan kendak kehidupan. Makan lemak, ayam, daging, iwak, sate, nasi minyak, nasi biryani, nasi mariati, apa? Mariati apa? Yang besar ni? Beras mati. Beras mati apa? Bukan saya yang beras panjang. Hah? Beras panjang lah yang dari India tu. Oh, lemak sangat beras panjang. Iya, beras panjang, beras pendek amat baik masuk perut. Zaman ini bu, uang makan jarang, sudah ada yang tak ada dimasaknya nasi beras. Tegaknya mentah tu, sorong ni banyak medok dulu je pun. Iya, pergi sama kan Ustaz. Dimasak dulu nasi, medok. Masuk je perut, sorong banyak medok juga Ustaz. Nah, hati-hati jangan aso-aso. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang dia makan haram itu. Jadi mak mana ya Rasulullah? Aku yang mengkonsumsi yang haram ni mak mana jadi? Yang badanku tumbuh dari barang yang haram. Mak mana nak bersih kejap? Apa kata Nabi? Semenjak kau tahu barang itu dilarang, jangan lagi kau konsumsi. Taubat minta ampun sama Allah. Yang dilarang itu jangan diulang lagi. Tuh, jadi harus diperhatikan malbus, pakaiannya, wa ma'kuluhu, makanannya. Harus diperhatikan, jangan sampai dikonsumsi dari yang haram, didapat dari yang haram. Termasuk yang haram itu, ibu dapat telekom dari calon anggota DPR. Bapak-bapak boleh seret dari anggota DPR. Ini kayak lagi musim ini bu, magi jilbab, magi telekung, magi seret, nak minta kata kebaik kalau jadi tak usah pening-pening kepala, tak usah pening-pening kepala. Milih anggota DPR, cari dari partai yang bakal mengusung Islam. DPR itu kedudukannya kekuat. Bapak Ibu menentukan nasib negara ni. Jadi jangan kita repot milih kena urusan presiden, DPR itu juga harus diperhatikan. Jingok informasi dalam menentukan sikap ini, modal kita 3: mata, kuping, hati. Mata, kuping, hati. Mata jingok gawinya, kuping dengar kabarnya, hati ikuti. Uji Allah dalam Quran, walaupun bapak kau, walaupun anak kau, kalau dah kau jangan didukung. Kita ni ada lemak dah tu, ponaan nisan. Mbak yang mbak kau ni bermindo. Jadi mentelu, iya tak lemak, aku tak milih dia. Kita tahu pilihan tak bagus, jangan. Zaman pemilihan anggota DPR ni wong jahat, pakai topeng kalau. Berfoto pakai kopca. Berdasi, pakai jas, itu tu minjem di studio. Ada minyak. Nah, jadi nak hati-hati. Inilah tahu partai-partai wong kafir, yang negak partai wong kafir, yang nyalon dari partai itu wong Islam. Hah? Nah, ya kita tak usah nak nyebut macam mana ke, dah lemak. Kalau jelas kita jengok pacak ada dari yang bela agama ni apa? Gerindra, PAN, PKS, PBB. Berita hari ni hebat ibu. Mati di hutan habis main dengan waria. Berkencan dengan waria. Mati di hutan. Umur 58 tahun mati sama banci.
Rati antanan. Habis apa tino juk dunia ni. Nak main dengan banci. Data dari pengadilan janda di Sumatera Selatan 5.277. Data dari pengadilan. Untuk di Palembang 2.212 janda terbaru. Data dari pengadilan, aku tu ngomong. Yang terlepas, kalau yang baru-baru ni kan waras-waras. Maksud tu banyak betino. Ngapalah nak maksiat macam itu? Terlepas dia nak punya anak atau tidak, nikahkan dengan cara benar. Ini berita hari ini, poligami diharamkan, wali nikah dihapus. Tidak bisa terhukum apa homoseksual, tidak bisa. Bahkan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan tidak ada hukuman yang sepantasnya untuk homoseksual dan lesbian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal ibu, dalam hadis bapak ibu, salah satu penyebab balak dunia, gempa, bencana alam ini dari hal-hal macam itulah. Di Palu itu ada 1.000 lebih anggota LGBT. Di Jakarta ditemukan satu rumah mewah diisi oleh sekian banyak pemuda-pemuda tampan yang seks menyimpang. Sampai ada sikok presiden negara mana itu ngomong, saya siapkan satu penjara untuk memenjarakan wong homoseksual, homo dalam satu penjara. Akan ku bebaskan dia dari penjara tu kalau dia betul pacak beranak. Itu nah di WhatsApp. Waria menikah. Makin selaya. Yang jadi betina tu makin selaya. Berselaya ini kan. Iya. Ya lanang sama lanang. Yang nak jadi betina itu berselaya. Tak kata ke betina. Ya lanang. Pakinya baik. Layan. Tahan berkutang. Sehingga ni pejelnya kaos kaki lah, baju kalau macam dia latangnya ada isi. Koyo tegak. Men tak kalau awak tino. Yang nak jadi lanang ni tadi tu lesbian tadi, rambut disikat, pakaian lanang nian, pakai motor. Maaf ngomong sampai minta kata ke lanang, tak ada ni lagi pakaian betino. Berhutang lagi dan tak lagi. Minta kata ke lanang nian. Tiap bulan beli softtek. Tidak syukur nikmat. Allahu Akbar. Yang model macam ini nak dirangkul. Kita rangkul mereka. Kita rangkul dia meluk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Giliran kaget datang balak bencana, nak disalah ke? Padahal uji Nabi, kalau kamu ketemu dengan satu kaum yang melakukan seperti perbuatan umat Nabi Harun, faqtuluhum, bunuh mereka. Hadisnya dibunuh, suruh bunuh itu. Lanang dengan lanang, tinggal bunuh. Ini banyak nak kadang salon-salon. Salon tu yola kalau. Nah, ya awal palakan gepeng ya. Kan gunting. Ya awal palakan. Kalau tidak lagi popo, kumis yang mengingkilan. Anak ke Bandung, diajak mampir Bandung, nginep di Bandung. Boleh. Hob desau ya salam ni kalau cantik betina. Pandai awas sih, jangan parak gini Ustaz. Kalau laju gini, rupa banci berdebis lagi. Juara, singkapnya saya buat kero. Cantik tu deh. Nah ini orang Bandung lah. Alah kebagus banci di Bandung. Bangsa kabur sebaru lokak terlaju wak itu. Cantik kan ya Allah. Anak pernah ke Bogor. Alah kecantik betino. Cuman awak motor besar. Lesbi.
cantik, kemudian rambutnya si sasak sebelahan, mobil kami motor tu tunjuk tahu budak itu ini Ustaz. Ya Allah, waktu itu nak ke Bogor ke rumah Ustaz Hamid Absyi, Ustaz ada melok kami ngomong dengan Ustaz. Ya Allah, Rabbi Tuhan, di Palu yang tempat Sulawesi Tengah ini 1000 lebih pengikutnya. Main pedang kalau tang ting. Nah, uak lagi nyambung. Uak melan lagi senyum. Cobalah maksiat ini lala kelewatan. Allah ya Rabb, Allah ya Rabb. Jadi apa dia kata orang ahli psikologi, berubahnya mereka itu karena hasil pergaulan. Anak kita lanang nih main terus dengan budak-budak betino, main anakan, main masak, pengaruh sifat betino tuh pindah ke dia. Jadi dia nyingok lanang tuh, dia lanang nyingok lanang, dianggapnya lanang di sifat betino di dia. Anak kita betino mainnya dengan lanang terus, main nekal, main layangan. Tadi balik ke dia awak betino nguluk layangan, mebek layangan, ujung-ujung dia betina nyingok betina tersinggung betina. Jadi tak bagus juga budak ditalak-talak ke bergaul lain jenis sudah ada boh. Jadi memang sengaja kalau budak lanang mainlah mobil-mobilan, mainlah tembak-tembakan, main bola, pokoknya mainan lanang. Ya Allah, ya Allah, keinginan aku bu sempul ke ini tengok dunia kegok ini dengan anak ni sempulan cuman sikok mati itulah dia habis budak tu nah mati itulah habis bau tenang hati mak ini lagi jangankan budak lah punya anak 2-3 ekor lagi masih rusak lah besar yang lah bercocong ni lagi masih nginek sabu-sabu. Ini berita saya ini 250 kilo sabu masuk ke Medan macam kebet-kebetan gendung. Allahu Akbar. Kata antanan lagi keringan budak ni idak kita talak ke metu pecah dannya kurang bergaul. Kita talak ke metu pikiran ni melang-melang. Tidak punya internet, dipasangkan internet. Punya internet, segala film, segala-gala diawasi galo. Tidak kita turut anak kita mak kaya besar hutan. Gimana mama ini? Masa dia enggak boleh? Belum waktunya nak. Kapan lagi? Teman kakak kan begitu semua. Mak mana mah caranya? Sarah juga apa kita? Nanti anak kita nggak ada perkembangan gimana gitu loh. Tapi kan kita juga masaranya, iya. Balik dalu, Allahu Akbar. Kadang kalau lagi ngomain tidak ada salahnya, nong tua bingen jam 5 lah balik di rumah. Mayang maghrib, maki baju piyama, ngaji budak ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ay budak. Tidak betanak, nak betanak kayu basah, tak beranak lah beranak itu susah. Tak betanak, tanak gati api, tak beranak lah beranak megel ke dia, megel gati. Tapi man giliran terkena anak bener kalau tu 2-3 ekor kurang. Oh, yang anak tadi ngaji, yang sikok ni tadi maca salawat. Rohatil antiyaru tashdu, yang ini ngomong, yang ini jawab ya Nabi salam, yang ini lagi maca Quran. Ya Allah, ngapalah punya anak 3 ekor cuman mentau bagus kalau main tahan kelah cak 7 ekor aku. Tapi gini kan punya anak megel ke hati, jangan ke sikok sepago lagi. Anak pernah ingat ibu dulu galak marah, Allah jinat awalnya pegel dengan anak. Kau anak kau ni
Mentau model mak ini kau masuk lagi jo perut. Ingin. Ya Allah, tidak diturutkan perkembangan budak mak mana. Diturut ke mak mana. Subah salah. Budak hidup di keluarga kurang mampu, kesian, tak sama dengan wong. Terduduklah nak kita ni parak lawang nyok anak makan es. Es apa itu? Kolok apa? Es krim itu lah. Mikilo. Ya taruhlah. Anak kita tadi nyoklah parak lawang. Amak kedak getun ya Allah nak. Pengen bu beli es itu. Ya Allah Tuhan kopi nak di mana mutaranya. Cekelannya kita tak terbeli nak beli es itu. Getun. Kena budak diturut digalo, kita pula lah kebebanan. Dikena es krim, dikena ini, dikena ini, dikena ke Alfamart, dikena ke mall, dikena ke sini, ke sini. Tidak laku kue gunjing. Apa sih mak? Lembut-lembut kayak gini. Gunjing. Apa gunjing? Jawab uji maknya, nah ini gunjing membesarkan mama. Ini gunjing buat anyaimu. Dulu mama lagi kecil, nenek kamu dagangnya gunjing. Jadi kamu adalah cucu gunjing. Gunjing kalau banyak kelapa, tengahnya juga sambal cengkeh ya. Kalah pijak, pijak kalah pijak, pijak, iya kendak dia lah, pijak lah. Masih lemak, pempek tebek. Nah, gendumnya cak seperempat, apa 3 mata telurnya 1 kilo. Lemak. Njoi apa njoi gula bocoknya, njoi blue band. Garing-garing orangnya kalah pijak. Si lemak pempek tebek. Budak zaman ini. Lemak-lemak makanan Palembang. Asal ada duit. Nak mau tabak tu isi ke hati, daging, telur. Wa musallahu, supaya salat itu jadi khusyuk benar, perhatikan tempat salatnya. Bos-bos inek banyak bangun musola, bangun masjid. Bos inek jual tanah wong di serobotnya jualnya, bangunnya musola. Hati-hati ya. Wong yang salat di tempat yang haram seperti rumah di atas air, goyang, tidak mantap. Makruh salat di situ. Wa musallahu halalan, jadi tempat salatnya harus dari yang halal. Wa ayyahdura qalbuhu fiha, hendaklah hadir hatinya, benar-benar ingat kepada Allah Ta'ala. Falaisa lahu min salati illa ma aqala minha, jadi hendaklah hatinya benar-benar hudur, ingat serta diresapi apa makna yang diucapkan. Untuk itu tiada balasan apapun. Wa alla yajiba bi wa alla yu'jiba biha, untuk itu tiada balasan apapun dari salah seorang kecuali apa yang diingatkan dalam hati. Dan tidak boleh ujub dengan salatnya. Jadi ukuran salat itu sejauh mana dia sadar meresapi salatnya, sebatas itulah nilai ibadah yang dia dapat. Jadi kalau Allahu Akbar, setiap yang dia ucapkan itu dia ngerti. Maka tu walaupun ayatnya pendek, tapi dia paham dengan yang diucapkannya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tahu dia, ya Allah ampun kelaku, kasihilah aku, cukupilah kebutuhanku.
angkatlah derajatku, tunjuk aku rezeki, tunjuk aku jalan yang benar, maafkan aku, sehatkan aku. 8. Doa duduk antara dua sujud tu. Rabbi fili warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdini wa'afini. 8. Minta sehat, minta rezeki, minta selamat di akhirat galonyo. Diresepi supaya dari kalimat yang kita baca tadi kita dapat memahami nilai yang dapat dalam solat sebanyak nilai dia sadar meresepi bacaan solatnya. Wallahu a'lam bishawab.